Yesus baik, dahsyat, luar biasa. Yes, haleluya, haleluya, haleluya. Kiranya kasih karunia Tuhan terus tercurah melimpah di dalam setiap hidup kita. Saya undang umat berdiri, kita mau berdoa sebelum kita datang di dalam takhta kudus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami. Engkau telah memberikan anugerah kepada kami, sehingga kami boleh ada di dalam hati Tuhan. Kami mau datang dalam takhta kudus. Kiranya darah Yesus melayakkan kami, menyucikan kami, dan kami siap memberikan persembahan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami masuk di dalam takhta kudus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Mari kita hampiri Dia. Mari kita membawa iman percaya kita kepada Dia. Dia Allah yang kudus. Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang sempurna. Dia kemulia. Dia sembah dan puji bagi Tuhan Allah kita yang luar biasa. Yang kau sediakan
Hati
bangga punya Allah yang dahsyat, yang besar, yang luar biasa. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kebenaran darimu. Pagi-pagi katakan dengan imanmu, aku punya Allah yang dahsyat, Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kebenaran dan lagi-lagi siap memuliakan nama Tuhan. Yang siap memuliakan nama Tuhan, lambaikan tanganmu, berikan tos kanan kiri, katakan aku siap memuliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih yang begitu sempurna datang dari Bapa, berlimpah-limpah sekarang buat kita semuanya. Amin. Biarlah kita menerima kasih yang dari Bapa. Haleluya, haleluya. Yes. Amin. Kasih yang menemukanku
hidup ada di dalam kebenaran Tuhan. Haleluya. Kuasa darah Yesus telah membebaskan kita. Yesus bangkit, Dia hidup, siap untuk memberkati kita semuanya. Haleluya, haleluya.
Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu. Kau telah membebaskan kami dari segala dosa, dari segala ikatan-ikatan belenggu-belenggu kuasa kegelapan, dan kami adalah milik-Mu. Sebab itu biarlah kami terus membawa hidup kami. Kami terus memandang Tuhan dengan iman percaya kami bahwa Tuhan yang kami miliki adalah Tuhan yang sanggup mendengar, sanggup menjawab, sanggup melawan, sanggup memberikan kuasa kepada kami. Kami menyerahkan hidup kami secara penuh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Perhatikanlah budak dan dilayan Tuhan hiasi tanpa bekerja. Berhati kita orang percaya Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan
Hari lepas hari Engkau memeliharakan kami. Minggu lepas minggu, bulan demi bulan Engkau menolong kami. Dan hari ini Tuhan masih izinkan kami bisa melewati hari bulan September bersama dengan Tuhan. Dan hari ini kami bersyukur karena Tuhan masih mengizinkan kami untuk memasuki di bulan yang baru, di hari yang kedua saat ini Tuhan. Kalau kami bisa kuat masih ada sampai hari ini, kami percaya karena Tuhan, bukan karena kuat dan hebat kami, tapi karena kebaikan Tuhan. Sebabnya pagi hari ini tidak ada henti-hentinya untuk kami bersyukur kepada Tuhan, bahwasanya Tuhan itu baik, kasih setiamu selama-lamanya dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya pagi hari ini Kau ada di tengah-tengah kami. Pujian pengakuan yang sudah kami persembahkan kepada Tuhan menjadi pujian yang menyenangkan hatimu Tuhan. Kami datang membawa hidup kami, kami datang mempersembahkan pujian kami, kami datang mempersembahkan tubuh jiwa roh kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami percaya Tuhan mendengar setiap kerinduan kami, Tuhan menjawabnya. Dan saat ini kami bersama-sama merindukan firman-Mu Tuhan. Jadikan kami jadi bencana tanah hati yang baik, yang siap untuk ditaburi benih firman, sehingga benih itu akan bertumbuh, berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Urapi setiap kami yang mendengar, urapi kami hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan. Dijauhkan daripada kami hati yang keras, diberikan kepada kami hati yang lemah lembut, hati yang siap mendengar, siap untuk melakukan. Kuasa kegelapan, kuasa iblis, kekerasan hati, keakuan, kesombongan, dan tipu daya yang masih ada dalam hati dan pikiran kami, kami mau singkirkan, kami mau halukan dalam nama Yesus Kristus. Ya, kami membuka hati, pikiran kami, seluruh hidup kami, fokus kami untuk Tuhan Yesus Kristus. Kami siap diberkati firman Tuhan pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Haleluya. Kayaknya belum kompak gitu ya saudara ya. Hari ini minggu pertama bulan baru saudara. Kita harus tetap punya semangat dalam Tuhan. Amin. Bisalah saya bagi Tuhan Yesus. Haleluya lagi. Lagi. Haleluya. Selamat dulu Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan yang sangat baik, yang luar biasa, yang selalu ada bersama dalam hidup kita. Puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kekuatan Tuhan menyertai kita sampai hari ini. Kita bisa diizinkan Tuhan memasuki di bulan yang baru. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, beberapa bulan yang lalu sudah kami menyampaikan firman Tuhan, bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut mempelai Kristus, saudara ya. Ada beberapa hal yang beberapa bulan kemarin sudah kami sampaikan. Saya akan mengulangi lagi supaya Bapak Ibu ingat kembali. Yang pertama adalah supaya api kita tetap menyala. Ya, untuk menyambut kedatangan Tuhan, api kita tetap menyala, tidak padam. Bagaimana supaya api tetap menyala? Yang kedua, supaya memiliki apa? Persediaan minyak, supaya minyak itu tetap ada dalam hidup kita. Jangan seperti kita menjadi gadis yang bodoh, ya, tapi kita akan menjadi gadis yang bijaksana, punya pelita dan juga punya persediaan minyak. Dan yang ketiga adalah menjaga
Pakaian itu bicara tentang hati, pikiran, dan tindakan perbuatan kita. Ketika hati, pikiran, tindakan kita benar sesuai dengan firman Allah, maka dengan otomatis pakaian kita bersih di hadapan Tuhan. Dan yang keempat, hari ini kita akan merenungkan dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-8. Injil Lukas 18 ayatnya yang ke-8. Sudah ketemu, kita akan baca bersama. 1, 3. Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Yang keempat adalah untuk mempersiapkan kita mempelai menyambut mempelai Kristus adalah tetap memiliki iman. Ya, adakah iman di bumi ini? Tetap memiliki iman, saudara. Iman harus kita miliki. Iman harus ada dalam kehidupan kita. Ya, memiliki iman berarti kita harus memiliki kesetiaan sampai akhir hidup kita. Saudara, puji nama Tuhan. Iman setia sampai akhir, itu yang dimau Tuhan. Bukan hanya iman yang biasa, tapi iman yang setia sampai akhir. Iman itu tidak hanya cukup diucapkan, aku percaya Yesus, gitu ya. Gak cukup itu, saudara. Firman Tuhan katakan dalam Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-19. Coba perhatikan, saudara. Yakobus pasal yang kedua ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan katakan apa? Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Kalau kita percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi, ayo baca bersama-sama. Setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi di sini kita lihat kalau level iman kita hanya cuma berhenti percaya. Kalau level iman kita cuma sampai di mana titik percaya, berarti level iman kita sama dengan siapa? Firman Tuhan katakan sama, saudara ya. Kalau iman kita cuma berhenti level percaya, iman kita firman Tuhan katakan iman kita sama dengan imannya setan, saudara. Setan percaya dan dikatakan gemetar. Iman yang betul itu bukan hanya percaya saja, tetapi percaya dan melakukan. Yakobus pasal yang kedua ayatnya yang ke-22. Coba perhatikan di sana. Yakobus 2:22 bersama-sama. 1, 3. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Iman yang sempurna itu gak hanya di mulut, tapi disertai dengan sebuah tindakan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, COVID di negeri ini yang sudah terjadi dan yang saat juga masih ada. Buktinya saudara juga masih ada yang pakai masker. Tapi saya lihat hari ini luar biasa, sudah ada beberapa yang nggak pakai masker, saudara ya. Hampir kurang lebih berapa tahun? Berjalan hampir 3 tahun ya. Itu kalau saya renungkan gitu ya, itu sebenarnya juga sarana untuk memurnikan iman, saudara. Kenapa saya katakan begitu, saudara? Karena saya melihat, saya memperhatikan
lagi untuk datang beribadah. Ada nggak kira-kira? Ada. Bukan hanya di gereja sini. Saya melihat ketika kami ketemu dengan teman-teman hamba-hamba Tuhan gitu ya, mulai ngobrol gitu, ternyata juga mengalami hal yang sama. Beberapa tahun tidak ke gereja mulai dari COVID itu, saudara. Percaya, firman Tuhan katakan percaya Yesus itu harus ada tindakan, ada keberanian. Mungkin ada yang takut kena COVID, saudara. Sekarang kan sudah tidak ada. Ada tapi nggak seberapa seperti yang kemarin, saudara. Saudara, kita harus yakin bahwa hidup dan mati kita bukan di tangan COVID. Betul? Bukan di tangan COVID, saudara. Semua karena kehendak rencana daripada Tuhan. Jadi kita nggak perlu takut dalam kehidupan kita. Ada banyak orang yang tidak lagi beribadah kepada Tuhan sampai hari ini. Apakah itu percaya? Kita nggak tahu. Tapi yang jelas firman Tuhan katakan iman yang sempurna itu mendengar, percaya dan melakukan tindakan. Ada kerinduan untuk datang beribadah kepada Tuhan, ke gereja. Ya, seperti itu. Itu sebabnya pagi ini kita mau belajar bersama-sama biar kita supaya kita ini menjadi orang percaya, memiliki iman yang setia sampai akhir hidup kita. Baru saja menghadapi masalah di negeri COVID ini saja sudah belum setia kepada Tuhan, apalagi nanti menghadapi yang namanya aniaya, menghadapi masa antikris. Masihkah mereka percaya kepada Tuhan? Ada banyak orang yang bangganya bercerita, dulu saya melayani, semangat melayani waktu aku masih muda. Aku melayani WL, aku main musik, aku jadi guru sekolah minggu. Banyak talenta yang dikembangkannya. Dulu aku rajin berdoa, ya. Setiap jam-jam doa tak ikuti, doa pagi aku ikut, doa puasa yang ikut, doa rantai, dulu di sana ada doa rantai yang ikut, doa pujian banyak-banyak, jam-jam doa aku ikut. Kok setia sama Tuhan? Pertanyaannya sekarang bagaimana? Masihkah kita setia sampai hari ini? Makanya seringkali jadi guyonan, lebih baik mantan penjahat daripada mantan pendeta. Kalau mantan pendeta berarti sekarang nggak jadi pendeta, jadi nggak tahu ya, tinggalkan Tuhan. Kalau mantan penjahat sekarang bisa jadi pendeta karena sudah mengalami pertobatan. Nah, saudara ya, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Di situ ada 3 level iman, saudara ya. Kita masuk di mana, saudara? 1 Korintus pasal yang ke-13. Ayatnya yang ke-13. Nah, 1 Korintus 13, 1-3 bersama-sama. Demikianlah tinggal ketika hari ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Level iman yang pertama adalah iman percaya Yesus. Terima Yesus, diselamatkan. Sehingga orang itu yang penting aku percaya Yesus, diselamatkan. Betul, itu betul. Tapi kalau kita langsung mati, hidup kita kan mati hidup sampai hari ini. Betul nggak? Kalau kita percaya Yesus langsung meninggal, diselamatkan. Tapi bukan, pertanyaannya kita kan masih hidup sampai hari ini. Berarti kita harus terus berjalan. Iman itu gak hanya berhenti percaya Yesus, saudara. Harus ada
iman karena memegang janji. Contohnya itu adalah iman Bapak Abraham, saudara. Perhatikan, saya pagi tadi membaca dalam Kejadian pasal yang ke-12 ini, imannya Bapak Abraham itu iman pengharapan, iman karena memegang janji. Kejadian pasal yang ke-12, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua engkau di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat yang pertama, Tuhan memberitakan kepada Bapak Abraham untuk pergi. Kedua dan ketiga itu ada janji, ada perintah, ada janji. Kemudian karena ada perintah, ada janji, kemudian ada yang keempat, lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Umur Abraham berapa? 75 tahun. Saya lompat saja karena ini sudah sering kita dengar. Kita melihat diperintahkan pergi, dapat janji akan mendapatkan keturunan. Tapi berjalannya waktu, Bapak Abraham dan Busana belum mendapatkan keturunan. Dalam usia keberapa Bapak Abraham mendapatkan keturunan? Coba kita buka dalam Kejadian pasal 21. Kejadian 21 ayatnya yang ke-5. Perhatikan, ayo bersama-sama dibaca. Kejadian 21 ayat 20 ayat 5, 1, 3. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Berapa tahun Abraham menunggu janji Tuhan? 25 tahun. Janji itu baru digenapi untuk keluarga Abraham. Karena Abraham punya iman pengharapan. Iman karena memegang janji, walaupun 25 tahun harus menunggu, harus bergumul, harus menghadapi banyak hal waktu itu. Tapi janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau Tuhan berjanji, pasti digenapi dalam hidup kita. Amin. Dalam firman Tuhan itu ada banyak janji-janji Tuhan. Kita percaya, kita punya iman pengharapan, iman karena memegang janji. Dan yang ketiga, ini level iman Abraham yang luar biasa. Yang ketiga adalah iman kasih. Ya, iman kasih, iman percaya kepada Yesus sekalipun tidak ada janji. Wah. Iman percaya Yesus sekalipun tidak ada janji. Ini next level iman Anda. Percaya tapi tidak ada janji. Iman percaya sekalipun tidak ada janji. Coba kita akan lihat ayatnya, saudara ya. Ayatnya di dalam Kejadian pasal yang ke-22. Nah ini saudara. Iman kasih, iman percaya Yesus sekalipun tak ada janji. Kalau pelajaran mata bicara adalah kasih walaupun. Nah ini iman walaupun, saudara ya. Bukan jikalau. Dan iman kasih itu adalah iman yang di level tertinggi. Iman di level tertinggi itu adalah iman kasih. Kita melihat Kejadian pasal yang ke-2.
Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan. Nah, saudara, 25 tahun Abraham mendapatkan anak. Setelah mendapatkan anak, pasal yang ke-22, Abraham mendapatkan perintah Tuhan. Perintahnya apa? Ayat yang kedua. Ayo kita baca 1:3. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moriah dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Firman-Nya, ambillah anak, persembahkanlah sebagai korban bakaran ke atas gunung. Ayat yang ketiga, di situ Tuhan tidak ngomong kepada Abraham, kamu pergi, aku akan menyertai kamu. Aku akan membuat engkau berhasil berjalan nanti. Kalau kamu pergi, nanti kamu di sana akan kusediakan domba. Aku akan mengadakan mujizat. Firman Tuhan tidak katakan seperti itu. Ayat yang ketiga. Tetapi ayat ketiga, firman Tuhan katakan apa? Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, dan seterusnya. Ketika mendapatkan perintah Tuhan, walaupun saat itu ayat kedua tidak ada janji kepada Abraham, karena Abraham memiliki iman kasih, iman percaya sekalipun belum ada janji. Saudara, Abraham dia pagi-pagi dia bangun. Kenapa, saudara? Karena Abraham percaya Yesus apapun yang terjadi bukan karena melihat janji. Percaya Yesus apapun yang terjadi bukan karena melihat mujizat, bukan karena melihat pertolongan, tetapi karena tahu persis, Abraham tahu persis bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin. Kalau kita tahu persis bahwa Yesus adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, kalau kita mengenal Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas hidupmu dan hidupmu, kalau kita mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan yang sudah menyerahkan hidupnya, mati di atas salib, setia sampai akhir hidupnya, nyawanya saja Tuhan berikan kepada saudara dan saya, apalagi hal-hal pergumulan, persoalan hari-hari kita. Tuhan sanggup gak? Sanggup gak Tuhan? Sanggup, terlalu mampu. Inilah yang Tuhan mau dalam hidup kita hari-hari ini, saudara. Jangan percaya kita hanya melihat mujizat baru percaya. Ketika belum ada janji kita tetap percaya, karena kita tahu persis Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan yang punya kuasa atas hidupmu dan hidupmu. Luar biasa Abraham, saudara. Yang luar biasa kalau perhatikan, ketika di tengah jalan, ayat yang ke-7 ada percakapan antara Abraham dengan anaknya. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapak, saud Abraham, ya anakku, bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Kalau saudara itu misalnya ini terjadi dalam kehidupan saudara, saudara mau mempersembahkan anak, tapi kita nggak ngomong kalau kita anak kita yang kita persembahkan, dan anak kita tanya kepada kita, kira-kira sudah jawab apa? Bingung ya? Apa ya dia tak jawab? Oh dia tak jawab, loh kan itu kita persembahkan. Yo gak ego ya saudara. Kita mau jawab apa ini? Tapi luar biasa, Abraham luar biasa.
keduanya berjalan bersama-sama. Abraham bisa menjawab, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Oh saudara, kenapa kok Abraham itu bisa ngomong seperti itu saudara? Kenapa saudara? Karena Abraham mengenal persis siapa yang menyuruh Abraham. Abraham mengenal persis siapa yang menyuruh Abraham. Yang menyuruh Abraham adalah Allah yang punya surga dan bumi. Kalau 25 tahun menunggu Tuhan menjawab, ini ujian yang kedua. Tuhan juga menolong Abraham. Inilah iman daripada beriman kasih. Walaupun di awal tadi Abraham tidak mendapatkan omongan, wes pokoknya barang kata di sana, oh Tuhan, kau tak siap nih. Enggak. Tapi dalam imannya Abraham, Allah yang menyediakan. Inilah yang harus ada dalam hidup kita, saudara. Inilah yang harus tertanam dalam kehidupan kita. Ketika saudara dan saya dihadapkan dengan sebuah pergumulan hidup yang kadang-kala kita pusing, kita harus berbuat apa, kita bingung. Saudara, inilah yang harus kita memiliki, harus kita punya iman. Karena kita punya pengenalan kita kepada Tuhan. Itu penting, saudara. Sebab kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, ketika menghadapi masalah, kesulitan, jalan yang buntu, saudara tidak bingung, tetapi saudara, Tuhan pasti menolong saya. Amin. Enggak bingung karena apa? Karena kita mengenal Tuhan dengan benar. Kita mengenal siapa Tuhan kita, saudara. Ini ada. Kemudian ayat yang ke-13 dan 14. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukan. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. 14. Dan Abraham menamai tempat itu apa? Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan Tuhan. Apa yang dikatakan Abraham terjadi. Apa yang dikatakan Abraham tergenapi. Karena Abraham memiliki iman kasih. Percaya Yesus, apapun yang terjadi bukan karena melihat mujizat, bukan karena melihat pertolongan, tetapi karena tahu persis bahwa Yesus adalah Tuhan. Firman-Nya tidak berubah, firman-Nya digenapi dalam hidup saudara dan saya. Ini sudah luar biasa. Naik lagi imannya Abraham. Dan akhirnya pun Tuhan juga menggenapi janji-janjinya. Firman-Nya digenapi. Apa yang diucapkan oleh Abraham itu tergenapi dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat contoh lagi, itu adalah dalam kitab Daniel pasal yang ketiga. Itu juga bagaimana ketiga orang ini memiliki iman kasih. Walaupun tidak ada janji, namun mereka melakukan yang baik. Daniel pasal yang ketiga. Coba perhatikan. Daniel pasal 3. Kalau kita baca pada Daniel pasal 3 ayat 1 dan seterusnya, di situ Raja Nebukadnezar membuat patung emas. Tujuannya apa? Supaya dengan adanya membuat patung emas punya
tujuan supaya semua orang yang ada di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar menyembah patung itu. Bahkan disampaikan kalau tidak menyembah kepada patung yang dibuat oleh Nebukadnezar itu ada saksinya. Saksinya apa? Akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala. Ketika mendengar bunyi-bunyian seruling, kecapi, rekam dan sebagainya, semua orang di bawah pemerintahan Raja Nebukadnezar semua menyembah. Tetapi pada waktu itu ada 3 orang yang tidak mau menyembah patung buatan yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Siapa mereka? Sadrak, Mesak, Abednego. Orang-orang yang mereka tahu bahwa ketika orang ini tidak mau menyembah, kemudian mereka lapor kepada raja. Ketika lapor kepada raja, apa yang terjadi? Ketika orangnya dipanggil sama raja, dipanggil dengan mengatakan ayatnya yang ke-14, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak, Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Ditanya saudara. Kemudian 15, sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, sergap, gambus, sedang dan berbagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kau buat itu. Tetapi ancamannya, jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku? Bagaimana jawab Sadrak itu, saudara? 16. Lalu Sadrak, Mesak, Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami menjawab kepada Tuanku dalam hal ini. 17 kita baca bersama-sama. Ini saudara. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Wow, saudara, ini iman kasih, saudara. Levelnya iman level tertinggi. Ya, kalau kita simpulkan iman apa yang dikatakan oleh Sadrak, Mesak, Abednego ini, saudara, pokoknya ditolong atau tidak ditolong, aku panggang moh nyembah karo patung. Ditolong atau tidak ditolong, aku tetap mau menyembah kepada Allah yang hidup. Ini iman, levelnya iman tertinggi, iman kasih. Bukan ya Tuhan, kalau Engkau menolong aku, ya Tuhan, kalau Tuhan melepaskan aku dari api ini, aku akan menyembah. Tapi kalau tidak, aku akan pergi tidak menyembah kepada Tuhan. Gak seperti itu, saudara. Sadrak luar biasa. Pada waktu ngomong seperti itu, bagaimana Raja Nebukadnezar? Dia marah, saudara. Tambah geram, ayat ke-19, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, Abednego. Wow, tambah marah, saudara. Kemudian dia memerintahkan supaya apinya dipanaskan 7 kali lebih panas daripada api biasa. Karena saya pegelip dan dinasaknya Sadrak, Mesak, Abednego terbakar. Itu mungkin pikirannya raja, saudara. Kemudian raja menyuruh orang-orang yang kuat, orang-orang yang perkasa, untuk apa? Untuk meminta
Sehingga saja terbakar mati, apalagi yang dimasukkan ke dalam perapian. Itu kan logikanya seperti itu. Tapi luar biasa Tuhan itu. Ayatnya yang ke 25 ya. 25 bersama-sama katanya. Tetapi ada 4 orang kuliah berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. 27. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, juga mereka tidak berubah lama, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Wow, saudara, kalau saudara baca firman Tuhan, perhatikan luar biasa firman Allah. Tuhan yang disembah Sadrak, Mesek, Abednego itu Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang hidup, Tuhan yang peduli, Tuhan yang mengerti. Sekalipun dimasukkan ke dalam dapur api dipanaskan 7 kali lebih panas daripada api biasa, tapi karena punya iman levelnya tertinggi, punya iman kasih tadi saudara, Tuhan itu sanggup untuk memberikan pertolongan. Demikian pula di dalam kehidupan kita. Biarlah kita juga mau belajar bersama-sama. Iman percaya Yesus itu harus iman pengharapan dan iman kasih. Jangan kita punya iman jikalau Tuhan, jikalau masalahku selesai, aku akan melayani Engkau. Itu iman bersyarat, saudara. Tuhan, jikalau kamu suka sampai, saudara sudah punya hutang, gak usah tenangan. Gak usah tenangan, saudara. Aku mau melayani Engkau, aku mau memberi untuk Tuhan, aku mau mengembalikan milikmu. Wow, saudara. Tuhan, kalau Engkau menyembuhkan sakitku, aku mau setia kepadamu. Saudara, Tuhan, kalau Engkau memberkati keluargamu, memulihkan keluargamu, kalau semua anggota keluarga percaya kepada Yesus, ke gereja, aku mau melayani Tuhan. Saudara, ini adalah iman bersyarat, saudara. Dan itu kita tidak akan bisa melakukan. Tidak mungkin, saudara. Seperti itu. Mulai hari ini, walaupun saudara masih punya pergumulan, masih punya hutang, masih punya persoalan rumah tangga, sakit penyakit, apapun saudara, bila tidak akan menghalangi kasihmu, setiamu untuk melayani Tuhan. Itu baru iman levelnya, iman kasih. Walaupun hari ini kita belum melihat mujizat, aku mau tetap berdoa, aku mau tetap taat kepada firman Tuhan. Apapun yang terjadi, aku mau tetap taat melakukan firman Tuhan. Itu iman kasih. Saudara, mari kita akan terus membangun supaya iman kita semakin meningkat di dalam Tuhan. Seperti Sadrak, Mesek, Abednego, ditolong atau tidak ditolong, dia tetap menyembah kepada Allah yang hidup. Dan akhirnya Tuhan menolong gak? Tuhan menolong gak? Tuhan menolong, saudara, karena imannya seperti itu, saudara. Diberkati atau belum diberkati, kita akan tetap setia melayani Tuhan. Disembuhkan
dia akan menggenapi firman-Nya dalam hidup. Dalam 2 Timotius kemarin sudah disampaikan Pak Yunus bahwa ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sekarang ini sudah terjadi masa yang sukar. Dalam menghadapi masa yang sukar ini kita harus meningkatkan iman kita. Bukan hanya sampai iman percaya, bukan hanya sampai kepada iman pengharapan, tapi harus sampai kepada iman level yang namanya iman kasih. Pokoknya ditolong atau tidak ditolong, aku tetap percaya Yesus. Itu iman kasih. Dan Tuhan mau hal yang seperti inilah yang dicari oleh Tuhan. Jangan kita iman kita bersyarat. Wis Tuhan, aku gak diberkati ini ora iso melayani Tuhan. Dan kita punya iman yang tanpa syarat, tapi iman kasih. Iman walaupun percaya Yesus, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Pagi hari ini, bila firman Tuhan membawa kepada kita hari-hari kita ke depan, kita nggak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Kita dihadapkan dengan berbagai persoalan, masalah dalam hidup kita. Zaman bukan semakin mudah, semakin sulit, tapi kita akan membangun iman kepada Tuhan. Orang yang memiliki iman pengharapan, memiliki iman level yang kasih, sampai apapun sekali mau dimasukkan ke dalam api, Tuhan tidak tinggal diam. Bukan berarti orang yang memiliki iman kasih tidak ada masalah, tidak ada pergumulan, ada. Diizinkan oleh masalah, tapi kalau di saat kita pada masalah tetap setia, tetap maju, tetap melayani Tuhan, disitulah Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa, dan engkau akan kagum dengan Tuhan. Maka terheran dengan anak Tuhan Sadrak Meshach Abednego ini, saudara. Raja Nebukadnezar ini menyampaikan pengumuman supaya semua orang menyembah kepada Allahnya Sadrak Meshach Abednego. Jadi berkat karena di situ, saudara, mereka mendapatkan kedudukan tinggi. Ada ujian, lulus, naik angkat. Amin. Anak-anak sekolah kan begitu. Mau naik kelas, mau naik SMP, ada ujian, akhirnya naik SMP. Demikian pula, saudara, kita dunia ini adalah tempat kita sekolah. Amin. Sekolah kehidupan itu di dunia ini. Ada banyak ujian-ujian yang harus kita hadapi, saudara. Tapi satu hal, ketika engkau menghadapi ujian, tetap punya iman pengharapan, iman kasih, maju terus, setia terus, taat pada firman Tuhan. Apapun yang terjadi, taat firman. Setiap orang taat itu ada mujizat. Apapun orang itu kalau taat selalu ada mujizat. Sadrak Meshach Abednego taat ada mujizat. Abraham taat ada mujizat kepada Tuhan. Tuhan memberikan. Mari kita akan persiapkan diri kita untuk menikmati perjamuan Tuhan. Haleluya. Kekuatan di hidupku kudapat di Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih.
kita percaya kepada Tuhan bukan karena kita lihat Yesus, tapi kita percaya, kita tahu persis bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau Dia Tuhan, maka Dia mampu. Kalau Dia Tuhan, maka Dia sanggup untuk menolong hidupmu dan hidupku. Haleluya. Haleluya.
siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan oleh aku. Amin. Mari kita akan mempersiapkan perjamuan kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bagi hidup kekal yang Tuhan jaminkan dalam hidup kami. Tuhan akan pada akhir zaman. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebelum kita menikmati roti tubuh daripada Tuhan Yesus, ada yang ada di roti ini. Saudara sudah dapatkan, kita akan baca masing-masing 1, 3. Mari kita akan angkat roti tubuh daripada Tuhan Yesus. Mari kita akan arah hati kita, mata hati kita, pandangan kita kepada Tuhan Yesus dengan kasih-Nya yang besar. Dia rela menyerahkan hidupnya, mati atas kayu salib di Golgota, bukan karena kesalahan, tetapi karena kasih-Nya kepada saudara dan saya. Ingat itu Bapak Ibu, betapa besar kasih-Nya Tuhan dalam hidup. Dengan
mendengarkan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Amin. Dalam Tuhan Yesus. Kita akan angkat jawab darah Yesus Kristus. Saudara ingat, darah Yesus seluruh tubuhnya mencucurkan darah. Dia menanggung rasa sakit itu karena dia cinta kepada saudara. Dengarkan firman Tuhan. Sesudah itu ia menjawab mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab darahku dan perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Amin. Yesus. Masing mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan mau ketika Tuhan datang, kita tetap memiliki iman sampai kita tetap punya iman percaya. Walaupun hidup ini harus banyak pergumulan yang tapi Tuhan mau kita tetap setia sampai akhir hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Pagi hari ini kami mengundang anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Kita akan doakan anak-anak. Kami juga mengundang yang berulang tahun di sepanjang bulan Oktober, ada di belakang anak sekolah ini. Yang berulang tahun di bulan Oktober, silakan maju ke depan. Kalau hari ini kau masih diberikan umur panjang, Tuhan punya tujuan atas hidupmu yang berulang tahun hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Nyanyikan kepada Tuhan, Tuhan kau aku. Haleluya. Terima kasih Yesus. Hanya Tuhanlah harapan. Tolong harapanku, arahkan hatimu, pandanglah kepada Tuhan. Hari ini, hari-hari ke depan, kepada siapa kita berharap? Semua sama, atau melalui masa yang sukar, semua sama
Tuhan melihat, memperhatikan, peduli setiap kami umat-Mu yang sudah datang di dalam rumah-Mu pagi hari ini Tuhan. Apapun pergumulan apapun yang umat-Mu hadapi hari-hari ini, biarlah mereka tetap percaya, tetap memiliki iman percaya dalam keadaan apapun juga, tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, tidak pernah membiarkan di dalam hidupnya sedetik pun juga. Engkau selalu ada di setiap musim-musim hidup kami Tuhan. Engkau selalu menyertai dalam kehidupan kami Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, biarlah kami semua tetap kuat, tetap maju melayani Engkau Tuhan. Berkati kami semua yang sudah hadir pada saat pagi hari ini, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda, orang-orang dewasa, pria, wanita, lansia yang sudah datang pada pagi hari ini. Kami percaya dalam Yesus yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang kurang dicukupkan, yang berdebat dan diberi kekuatan dan jalan keluar oleh Tuhan. Apapun persoalan kami, firman-Mu mengatakan pencobaan yang kami alami, pencobaan yang biasa, yang tidak melampaui kekuatan kami, karena Engkau Allah yang setia akan memberikan jalan keluar dan kami mampu untuk menanggungnya. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati yang berulang tahun, Engkau memberkati pelayan yang sudah melayani hari ini, Engkau memberkati kota kami, Engkau memberkati bangsa Indonesia. Sebentar manakala kami memberikan persembahan, mengembalikan miliknya Tuhan, akan kami terus belajar melakukan dengan setia untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Dan manakala usai daripada ibadah ini, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan menolong, menyertai, memberkati kehidupan kami. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, diberkatilah ketika Engkau masuk dalam rumah Tuhan. Diberkatilah ketika Engkau pulang dari tempat ini. Diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu, diberkati keluarga, rumah tangga, diberkati pekerjaan usaha bisnis-Mu, diberkati sekolah, kuliah dan pelayanan-Mu, diberkati ketika Engkau masuk rumah, ketika Engkau keluar dari rumah. Tuhan memberkati. Terima anugerah mujizat dan berkat yang datang dari Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, esok sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua untuk menjemput umat yang setia sampai akhir dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, terima berkat Tuhan.